Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswa yang berbahagia. Materi perkuliahan pendidikan IPS kita kali ini adalah sumber pembelajaran IPS. Ya baik, kita mulai dari pengertian tentang sumber pembelajaran. Sumber pembelajaran adalah segala sesuatu atau sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh guru untuk kepentingan pembelajaran. Jadi, segala sesuatu atau sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh guru untuk pembelajaran. Dalam hal ini adalah pembelajaran IPS. Apa saja sumber daya yang dapat digunakan untuk kepentingan pembelajaran. Tentu ini karena kita bergelut di bidang pendidikan IPS ya, itu yang relevan ya. Dan sebisa mungkin sumber itu aktual atau kontekstual. Dan misalnya saat ini ada wabah corona ini, apa yang bisa digunakan sebagai sumber pembelajaran bagi pendidikan IPS ini? Tentu virusnya itu sendiri ya bukan bidang keilmuan kita ya, itu bidang medis ya. Tapi yang bisa kita jadikan sumber misalnya adalah dampak-dampaknya gitu ya, dampak-dampak sosialnya ya, dampak-dampaknya terhadap sikap, perilaku ya, kita sehari-hari ya, itu bisa menjadi sumber pembelajaran. Nah, contohnya apa misalnya? Nah, di seri kita, nah, misalnya ada himbauan, anjuran dari pemerintah untuk selalu menaati protokol kesehatan. Bagaimana nih perilaku sosial masyarakat kita dalam mengikuti himbauan pemerintah untuk itu ya, menaati protokol kesehatan. Nah, bagaimana perilakunya? Apakah menunjukkan perilaku yang taatan, atau kepatuhan ya, atau kedisiplinan, atau sebaliknya ya. Ini bisa kita amati ya, bisa kita cermati dan kita bisa jadikan sumber pembelajaran IPS ya, perilaku sosial masyarakat dalam mengikuti himbauan pemerintah ya, untuk disiplin dalam mengikuti protokol kesehatan. Itu bisa ya. Jadi kalau tentang virusnya itu sendiri ya, karakteristiknya, terus cara-cara penyebarannya ya, itu wilayah medis lah. Nah, secara umum sumber pembelajaran dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah sumber pembelajaran yang memang secara sengaja direncanakan untuk kepentingan pembelajaran. Dirancang khusus, memang disengaja itu ditujukan untuk kepentingan pembelajaran. Nah, misalnya ya, contoh konkretnya buku yang memang dirancang untuk pembelajaran ya, digunakan dalam pembelajaran, modul ya, diktat ya, misalnya ya. Contoh-contoh media sumber yang secara khusus memang ditujukan untuk kepentingan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah sumber pembelajaran yang tidak dirancang secara khusus untuk kepentingan pembelajaran, tapi bisa digunakan dalam pembelajaran. Maksudnya apa? Misalnya media massa, koran atau kalau sekarang media online atau media sosial ya, itu media-media yang tidak dirancang secara khusus untuk pembelajaran ya, tapi bisa kita manfaatkan ya, bisa kita gunakan untuk sumber pembelajaran. Itu secara umum dua itu ya. Nah, kita ambil contoh yang pertama, misalnya media massa ini. Ya, bukan merupakan sumber pembelajaran yang direncanakan. Nah, sebenarnya fungsi media itu apa? Ya, kita pelajari dulu nih ya, fungsi media massa ya misalnya. Pertama, untuk pembelajaran IPS ini apa fungsinya? Yang pertama bisa berfungsi untuk melengkapi muatan, isi ya, atau konten ya dari kurikulum IPS ya. Jadi kurikulum IPS yang sudah disusun, yang sudah direncanakan itu bisa kita lengkapi ya, bisa kita tambahkan dari sumber-sumber media massa. Jadi berita-berita ya, ulasan-ulasan, artikel di media massa ya,
itu bisa kita gunakan untuk semakin memperkaya ya, isi ya, atau muatan kurikulum pendidikan IPS. Nah, misalnya di dalam kurikulum IPS ada materi tentang interaksi sosial. Gitu. Interaksi sosial. Nah, berita-berita di media massa sekarang ini kan banyak fenomena interaksi sosial yang khusus ya, khas ya, yang terjadi pada masa pandemi corona ini. Nah, dalam teorinya kan sudah ada ya, teori tentang interaksi sosial. Ya. Maksudnya apa ya? Nah, dalam konteks kondisi saat ini bagaimana ini interaksi sosial itu terjadi? Oh, ternyata berbeda dengan situasi normal pada umumnya ya. Karena ini situasi tidak normal, nah, maka ternyata interaksi sosialnya juga sangat jauh berbeda ya dengan situasi normal. Ini bisa menjadi tambahan pelengkap ya. Oh, ternyata interaksi sosial itu terjadi secara berbeda ya ketika situasi seperti ini. Misalnya, bisa diambilkan dari sumber-sumber media. Fungsi yang kedua adalah membantu menginterpretasikan fakta-fakta sosial. Dari media massa itu akan semakin membantu kita untuk lebih memahami apa sih yang terjadi di sekitar kita ya, di masyarakat kita. Misalnya tentang kenakalan remaja misalnya. Nah, ini contoh-contoh di buku mungkin sudah ada ya, tapi bagaimana contoh-contoh yang terjadi di sekitar kita ya, misalnya itu ternyata ada ya, dan itu diberitakan di media massa. Itu bisa menjadi bahan untuk menafsirkan oh yang disebut dengan kenakalan remaja itu contohnya yang seperti terjadi di atau diberitakan di media massa itu ya, misalnya. Ya, media bisa berfungsi seperti itu karena memang media ini merupakan representasi atau mewakili ya audio visual dari masyarakat ya, sehingga fenomena faktual ya yang itu dapat langsung kita cermati ya, kita lihat ya di media massa. Nah, ini misalnya contoh ini kan berita tentang kenakalan remaja di media massa, satu media massa ya, media cetaknya tentang kenakalan remaja ya. Nah, ini kan semakin bisa memperkuat ya, pemaknaan kita tentang kenakalan remaja. Contohnya misalnya ini tawuran. Oh, tawuran seperti ini ya ternyata. Kondisinya seperti itu. Yang kedua adalah museum. Ini juga bisa menjadi sumber pembelajaran IPS ya. Nah, museum ini ya, tidak secara khusus dirancang untuk pembelajaran ya, walaupun ada unsur pembelajaran di situ ya. Tapi umumnya museum itu tidak hanya untuk pembelajaran, tapi juga untuk menyimpan benda-benda bersejarah ya, benda-benda berharga ya, dan tidak ditujukan hanya untuk para siswa. Tapi ini bisa kita gunakan untuk sumber pembelajaran IPS ya, terutama ya sejarah ya. Ya, museum itu sendiri dari bahasa Yunani yaitu museion, yang artinya kuil, pemujaan dewa literatur ya, atau dewa kesusastraan, atau dewa kesenian ya. Dari segi etimologis itu arti dari museum. Nah, sedangkan fungsinya, museum mengajarkan objek perhatian dan nilai-nilai manusia di masa lampau ya. Karena banyak benda-benda bersejarah gitu ya, itu bisa berfungsi menjadikan kita bisa menggali ya nilai-nilai kehidupan manusia di masa lampau. Juga bisa untuk menjadi batu loncatan ya, atau absorpsi ya, bagi munculnya ide-ide baru sehingga siswa dirangsang untuk berpikir kritis. Ya. Jadi ketika siswa berkunjung ke museum, mungkin akan berbeda dengan ketika siswa hanya membaca di buku. Ya. Siswa bisa menemukan hal-hal yang tidak terduga ya, yang baru ya, yang ditemukan ketika dia berkunjung ke museum. Di buku mungkin digambarkan misalnya manusia purba, bentuk tengkoraknya seperti apa, ya. Itu kan baru bayangan, imajinasi ya, dan mungkin gambar-gambar yang ada di buku ya, tapi belum merupakan wujud asli ya, hanya gambar 2 dimensi ya. Tapi begitu berkunjung ke museum, dia melihat langsung objeknya ya, dan 3 dimensi, dia akan menemukan sesuatu yang baru di situ. Oh, ternyata besarnya segini ya.
bentuknya seperti ini nyatanya, wujudnya nyatanya seperti ini gitu ya. Itu bisa merangsang pertanyaan-pertanyaan siswa ya, karena melihat wujud aslinya. Mengapa tengkorak manusia purba seperti ini misalnya, bentuknya sebesarnya seperti ini ya, mungkin dia akan membanding-bandingkan dengan manusia saat ini ya, maka akan muncul pertanyaan, mengapa kok tengkorak manusia purba berbeda dengan tengkorak manusia saat ini? Gimana letak bedanya ya? Mengapa berbeda gitu? Bisa muncul ide-ide atau pertanyaan-pertanyaan yang muncul di museum ya, tidak berkunjung museum. Nah ini misalnya contoh siswa-siswa yang sedang berkunjung museum ya, lihat replika manusia purba di Museum Sangiran ya. Nah, dengan berkunjung museum, siswa diharapkan dapat belajar ya, tidak hanya sekedar rekreasi ya, senang-senang ya, tapi di museum juga banyak kompetensi yang bisa diharapkan bisa dimiliki oleh para siswa. Misalnya, ya, ini tadi semuanya dengan membandingkan, membedakan ya, persamaan objek ya, membandingkan manusia purba dengan manusia saat ini, ya. Tengkorak manusia purba dengan tengkorak manusia saat ini. Gitu ya. Atau replika manusia purba dengan manusia saat ini, itu bisa dibanding-bandingkan, ya. Bisa dibedakan, ya. Persamanya di mana, perbedaannya di mana. Ya. Kemudian mengidentifikasi dan mengklasifikasi benda-benda. Ya. Banyak sekali di museum ya, benda-benda purbakala ya, benda-benda peninggalan sejarah ya. Ini masa Hindu, Buddha, ya. Ini masa Islam, ya. Ini masa kemerdekaan, itu bisa memilah-milah ya dengan berkunjung langsung ke museum. Kemudian juga bisa menyampaikan deskripsi verbal dan tulisan. Nah, ini biasanya setiap kali ada kegiatan kunjungan museum, nah, siswa kan biasanya diberi tugas oleh gurunya untuk membuat laporan. Laporan tertulis, kemudian setelah sampai sekolahan, laporan masing-masing kelompok itu dipresentasikan. Itu akan melatih siswa untuk mendeskripsikan secara tulisan dan juga secara verbal ya, apa yang telah dia pelajari ya di museum. Kemudian memprediksi kemungkinan yang terjadi di masa depan. Jadi dengan melihat situasi kondisi ya, museum yang menggambarkan masa lampau itu kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa depan itu seperti apa ya? Kalau seandainya kondisi masa lalu itu kemudian ada hal-hal yang mungkin mirip-mirip ya dengan kondisi sekarang. Itu kemungkinan kedepannya seperti apa? Dulu manusia purba punah, ya. Apa sebabnya? Adakah kondisi-kondisi yang mungkin mirip-mirip dengan kondisi sekarang? Ya? Kalau ada yang mirip-mirip, nah kemungkinan kedepannya seperti apa ini? Dulu ketika manusia purba terjadi bencana besar, pernah terjadi bencana besar, misalnya yang di Sangiran itu ya, di tepi sungai Sangiran, di sungai Kawan Solo itu, pernah terjadi banjir bandang, ya, sehingga menjadikan manusia purba saat itu banyak yang meninggal, ya, banyak yang mati ya. Yang kemudian tengkoraknya banyak terkubur di lapis-lapisan tanah ya, di tepi sungai Kawan Solo. Ya. Nah, itu manusia purba banyak yang mati saat itu karena bencana. Kemudian kondisi sekarang bagaimana? Kalau ada gembira-gembira di masa lalu dengan manusia purba di masa lampau, nanti kondisinya bagaimana kemungkinan ke depannya? Ya. Bisa digunakan untuk membuat prediksi-prediksi ya, perkiraan-perkiraan lah. Kemudian juga dapat menyimpulkan dan mempresentasikan melalui laporan singkat. Ini sudah seperti tadi ya. Jadi dengan narasi verbal dan juga narasi tertulis, atau nanti kira-kira kesimpulannya bagaimana ya? Setelah berkunjung ke museum itu ya. Oh ya, banyak hal-hal yang bisa disimpulkan misalnya. Misalnya ada dari satu yang kesimpulannya bagaimana? Berarti menyimpulkan sesuatu yang diamati langsung dari lapangan. Nah, biasanya tantangannya kalau berkunjung museum itu siswa ya, senang biasanya. Siswa biasanya senang diajak keluar kelas ya, sehingga kadang-kadang menjadi lupa ya terhadap tugas utamanya untuk
menggali sesuatu yang menjadi sumber pembelajaran di museum itu ya. Nah, sehingga untuk menghindari hal itu maka diperlukan langkah-langkah ya. Yang pertama adalah langkah-langkah persiapan ya. Ini persiapan yang sifatnya teknis ya. Misalnya sebelum berangkat ke museum dibentuk kepanitiaan, misalnya bekerja sama dengan guru ya, atau dengan tenaga pendidikan lain ya, buat kepanitiaan, nanti pembagian tugas ya, siapa ya tugasnya koordinator ya, kemudian ada seksi, mungkin ada bendahara ya, ada seksi konsumsi ya, ada seksi transportasi ya, ada seksi tiketing ya, yang mengurusi tiket nanti di museum itu ya. Ini persiapan-persiapannya sifatnya teknis ya, untuk memperlancar proses kunjungan ke museum ya. Nah, yang kedua adalah persiapan yang sifatnya akademis ini, yaitu dengan melakukan eksplorasi ide atau konsep-konsep ya di kelas ya sebelum berangkat ke museum ya. Misalnya dengan membaca sejumlah referensi ya, sumber-sumber tentang museum itu ya, khususnya akan berkunjung ke Sangiran ya, membaca-baca tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan Museum Sangiran ya. Atau bisa juga dengan diskusi untuk menggali-gali ide-ide, sehingga dengan diskusi tentang Sangiran dari sumber-sumber bacaan misalnya itu akan terungkap ya, akan muncul ide-ide ya. Nanti di sana yang kita perdalami apa ya, akan kita gali apa saja ini ya. Sehingga begitu terjun ke museum sudah tidak lagi membayang-bayangkan saja ya, tapi sudah langsung bisa melakukan konfirmasi ya dari bacaan yang sudah dipelajari ya dengan kondisi sebenarnya di museum ya. Nah, sehingga ya misalnya tinggal bertanya saja, tinggal menggali saja di sana ya. Dia sudah punya sejumlah daftar pertanyaan misalnya ya. Tinggal digali di sana ya, ditanyakan kepada petugas di sana misalnya ya. Nah, sehingga ya kemudian tidak menutup kemungkinan akan muncul pertanyaan-pertanyaan baru ya di museum ya, yang lepas dari pertanyaan yang sudah disusun ya. Nah, itu akan semakin memperkaya pemahaman para siswa tentang museum ya. Nah, dengan begitu kunjungan ke museum itu tidak sekedar kegiatan yang sifatnya rekreatif ya, tapi lebih menonjol kegiatan edukatifnya ya. Kegiatan pembelajaran IPS ya, sebagai bagian integral dari pembelajaran IPS ya. Begitu para mahasiswa, materi kita kali ini ya. Nanti untuk selanjutnya memperdalam bisa kita lakukan diskusi bersama ya. Terima kasih.